Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ini semuanya sudah hadir ya. Sekarang turun lagi 40. Oke, nggak apa-apa, nanti sambil berproses. Jangan hanya orangnya mana, jangan hanya latar belakangnya aja ya. Orangnya duduk di depan latarnya, ayo. Biar Ibu bisa melihat, soalnya sambil Ibu lihat. Ya, oke. Kita akan mulai untuk perkuliahan kita ya. Dengan topik untuk mata kuliah keperawatan dasar 2 ya, dengan topik pemenuhan kebutuhan memiliki dan dimiliki. Kalian ada kelompok untuk presentasi kah? Izin, Kalian ada? ya ada Ibu. Ada. Oke, kalau gitu hanya 10 menit waktu untuk presentasi. Selanjutnya kita akan diskusikan sama-sama ya. Oke, Izin silakan Ibu, untuk kelompok ya. untuk pertemuan ini masih perkuliahan materi Ibu. Untuk presentasi di pertemuan 12 nanti mulainya Ibu. Oh, ini perkuliahan materi. Oh, begitu ya pembagian. Oke, nggak apa-apa ya. Ya, sekarang kita akan mulai dulu. Ya, saya menggunakan PPT dalam bahasa Inggris ya. Nggak ada masalah saya rasa ya, karena kalian kan mahasiswa S1 ya, mahasiswa D4, jadi harusnya paham ya. Saya rasa dan ini juga bukan bahasa yang sulit ya, Anda bisa terjemahkan sendiri. Udah banyak sekarang aplikasi untuk menerjemahkannya. Ya, the need to belong. Ya, kebutuhan untuk dimiliki dan memiliki. Ya, nah, ya, kalau kita pelajari kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Ya, apa yang ada dalam pikiran kalian tentang kebutuhan memiliki dan dimiliki? Kenapa ini menjadi salah satu eh, kebutuhan dasar? Kebutuhan memiliki dan dimiliki ini kenapa menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia? Silakan. Izin Ya, menjawab Ibu. oke, Gio. Menurut saya kebutuhan sebelumnya saya Elsa Komalasari. Ya. Kebutuhan memiliki dan memiliki itu erat kaitannya dengan kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang. Kenapa kita itu termasuk kebutuhan dasar? Karena kita kan manusia sebagai makhluk sosial ya. Jadi harus ada hubungan interaksi dengan manusia lain. Dengan adanya kebutuhan memiliki dan dimiliki terpenuhi itu, kita merasa dihargai di lingkungan tersebut, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, itu poinnya ya. Karena kita adalah makhluk sosial, ya. Makhluk sosial, ya, berarti kita membutuhkan orang lain, ya, dan kita juga dibutuhkan oleh orang lain. Nah, ini ada hubungannya dengan profesi Anda sebagai perawat, ya. Karena pasien membutuhkan Anda, ya, untuk dapat dirawat, dan Anda juga membutuhkan pasien untuk melakukan perawatan. Ya, oke. Sekarang coba silakan dibaca dulu. Siapa yang bisa baca? Ayo. How often? Ayo, siapa? Yeni, coba baca Yeni. Wanting to belong, take a moment. How often do you personally think about meeting them? Do you have your ones surrounded by friends or loved ones? Have you ever been upset when excluded by friends? Ya, coba. Bagaimana perasaanmu? Ya, bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaan? Ya, bagaimana perasaanmu dalam menyesuaikan diri? Apa yang kamu rasakan di dalam kamu menyesuaikan diri dengan orang lain? Ya, do you happier when surrounded by friends or loved ones? Apakah kamu merasa bahagia ya berada di lingkungan atau berada bersama teman-temanmu atau orang yang kamu cintai, atau apakah kamu merasa sedih apabila kamu dikucilkan, excluded by friend, apakah kamu dikucilkan atau tidak tidak dipinggirkan istilahnya,
tidak diajak bermain kalau orang ini ya, anak-anak seperti kalian tidak diajak bermain oleh teman-teman. Coba apa yang kamu rasakan kalau seperti ini? Silakan. Jawab, ayo. Ini yang Anda rasakan secara pribadi ya, secara personal saja Anda menjawabkan. Apa yang Anda rasakan? Ya, apa yang Anda rasakan tentang penyesuaian diri, fitting in penyesuaian diri. Apakah kamu bahagia kalau ada kawan-kawan atau orang yang kamu cintai di sekitar kamu? Dan apakah kamu merasa sedih ya, tidak menyenangkan apabila kamu dikucilkan atau disosialisasikan oleh orang lain, teman-teman? Yuk, silakan. Ayo. Siapa dulu jawab? Izin masuk, Ibu. Mm-mm. Baik, sebelumnya saya Winda Anggraini izin menjawab terkait pertanyaan tersebut. Untuk yang pertama, apakah kita berada dalam lingkungan pertemanan atau orang yang dicintai itu merasa bahagia? Menurut saya pribadi yang saya rasakan itu bahagia, Bu Evi. Contohnya itu biasanya kalau kultur di keluarga saya itu kalau tiap ada yang ulang tahun, keluarga saya tuh ngerencanain suatu kegiatan simpel, Ibu, misalnya kayak malamnya kita kumpul terus ke tempat pecel ayam makan bareng seperti itu, Ibu. Kalau untuk yang dikucilkan mungkin saya dulu SMP kurang paham ya, Ibu. Saya pernah ngerasain dulu tuh kayak dikepung sama kakak kelas. Saya nggak tahu kenapa itu urusan saya sama dia, terus kayak saya ngerasa ini ada apa ya? Emang punya salah ya? Kok dikumpulin gini sih? Kok intimidasi gini sih gitu, Bu, yang saya rasakan. Ada perbedaan yang bertolak belakang ya? Yang satu merasakan kebahagiaan, yang satu merasakan kesedihan ya. Kesedihan gitu. Jadi Anda bisa melihat ya, kenapa kamu berbahagia? Coba. Kenapa kamu berbahagia? Kenapa kalau ada orang-orang kamu berada di sekitar orang-orang, berada di sekitar teman-temanmu, ya, dan berada di sekitar orang-orang yang mencintai itu bukan hanya harus pacar atau apa keluarga, tapi juga kalian gini ya, seperti ibu di sini, ada teman-teman kerja ini mencintai. Kenapa? Kita bisa saling ngomong, saling apa gitu, ya. Kenapa? Apa yang Anda rasakan? Kenapa Anda merasa bahagia? Kenapa? Tadi ada ulang tahun, kita kumpul-kumpul sederhana sih, cuma makan pecel ayam aja di mana gitu. Tapi kenapa jadi itu hanya dengan makan yang sederhana yang mungkin satu porsi itu mungkin harganya cuma 15.000 atau nggak nyampe 20.000. Kenapa itu jadi bikin bahagia? Dan juga tidak harus di tempat di tempat makan yang mewah ya, yang pakai AC, pakai apa, di pinggir jalan aja di kaki 5 itu aja. Tapi kumpul, ada ibu, ada ayah, ada adik, ada kakak. Di pinggir-pinggir jalan, ada ayam yang di pinggir jalan, tapi kok rasanya senang gitu. Kenapa? Izin ya Bu, saya salsa bilasannya Balkis, karena menurut saya dari seperti yang kalau ada acara yang tadi Winda bilang makan pecel ayam, karena kita merasa nyaman dan merasa dicintai di keluarga itu, Ibu. Jadi kita merasa kalau diri kita itu tuh dihargai dan kita juga nyaman, jadi makanya kita bahagia, Ibu. Mungkin itu menurut saya, Ibu. Iya, ya karena kita merasa dimiliki dan karena kita merasa memiliki. Siapa yang memiliki kita? Ya, karena kita dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh ayah, dimiliki oleh ibu, ya kan, dimiliki oleh keluarga. Dan karena saya juga memiliki siapa? Memiliki keluarga saya gitu. Ya. Nah, ini kebalikannya tadi buat temennya yang katanya, wah saya diintimidasi sama orang yang ada apa? Kebalikan kan, bukan kebahagiaan tapi ketakutan. Betul kan? Ketakutan yang dirasakan. Kenapa? Kok saya jadi dikucilkan? Kok saya jadi diintimidasi? Jadi ketakutan. Ya, nah ini kenapa ketakutan, kebalikannya lagi? Karena orang itu merasa saya itu bukan bagiannya dari dia. Ya. Dan dia merasa bahwa saya itu, dia tidak memiliki saya gitu, tidak memiliki saya sebagai temannya, tidak memiliki saya sebagai sahabatnya gitu. Tidak ada rasa miliki itu, tidak ada rasa di sini. Ya ini. Ya, wanting to belong. Ya, nah oke, bagus. Jadi nah sekarang coba itu dalam kehidupan sehari-hari.
Sekarang ini dari pandangan kalian saja sebagai perawat. Ya, pandangan kalian saja. Buku yang untuk pembunuh anak itu ada nggak? Di rumah. Di rumah. Itu kan nggak ada. Nah, coba sekarang terkait dengan tugas kalian, ya, peran kalian sebagai perawat. Kalian menjalankan profesi sebagai perawat. Coba aplikasikan ini. Perasaan untuk memiliki dan dimiliki. Coba kalian bisa gambarkan nggak? Kenapa sampai kita perlu mempelajari, kita sebagai perawat perlu mempelajari kebutuhan memiliki dan dimiliki. Kalau kita mempelajari ini pasti berhubungan dengan peran kita sebagai perawat, berarti berhubungan dengan fungsi kita merawat pasien. Nah, coba apa yang bisa kalian gambarkan di sini? Ini kan masih tingkat 2, tapi kan kalian sudah, kalau sudah tingkat 2 gini kan pasti sudah tahu kan bahwa kalian pasti akan lulus menjalani profesi sebagai perawat, merawat pasien. Nah, keterkaitannya dengan pelajaran ini itu apa? Ayo, silakan. Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Yuk. Saya Usa Kumalasari, izin menjawab. Iya, sama udah tadi gantian atau udah. Ya, baik Ibu. Ayo gantian dulu yang lain yuk. Satu-satu menjawabnya. Yuk, yang belum. Ayo, nggak ada yang salah di sini. Ini jawabannya adalah jawaban yang memang menurut persepsi kalian, menurut opini kalian, menurut yang kalian rasakan. Ini bukan hafalan. Yuk. Kayak tadi kan menjawab dihubungkannya dengan keluarga, nggak apa-apa, dari situ kan bisa kita kembangkan, ya. Ayo, silakan. Izin menjawab, Ibu. Ya. Iya, saya Rizka Permata. Menurut saya kalau misalkan kita belajar kebutuhan dimiliki dan memiliki ke pasien, itu kan kita ngasih caregiver ke pasien. Jadi kita ngelakuin asuhan keperawatan itu si pasiennya itu merasa nyaman karena kita ngasih caregiver alias kita istilahnya kita mencintai pasien gitu. Jadinya pasien selama dirawat itu nggak ngerasa terintimidasi atau takut karena kita ngasih caregiver kepada pasien. Menurut saya seperti itu, Ibu. Oke, ya. Jadi Anda merawat pasien itu dengan sepenuh hati, ya. Jadi harus Anda rasa memiliki ke pasien itu. Ini pasien saya loh, ya. Saya harus menjaga dia, saya harus merawat dia, saya harus melindungi dia. Saya tidak boleh membeda-bedakan, baik dari segi agama, suku, apapun itu tidak. Sosial, status sosial tidak. Ya, itu artinya kalian memiliki. Ya, jadi kenapa? Karena ini adalah orang yang harus saya rawat, yang harus saya jaga. Orang ini adalah membutuhkan saya, membutuhkan bantuan saya. Ya, nah bantuan itu menjadi tidak bernilai harganya karena kita tidak memandang pasien tersebut. Paham ya? Tidak memandangnya, tidak membeda-bedakan. Dan ini juga nanti akan keluar pada sumpah profesi kalian bahwa kalian merawat pasien tanpa membedakan. Ya, pasti nanti kalau ada apa namanya angkat sumpah, ya bukan angkat sumpah, waktu lagi apa namanya istilah capping day atau apa ya istilahnya. Itu saya akan merawat pasien tanpa membedakan suku, agama, status sosial, apa segala macam. Ya, jadi intinya adalah sebagai perawat kita harus menanamkan rasa bahwa kita itu harus punya rasa memiliki, ya, memiliki bahwa ini adalah pasien saya. Ya, kalau kalian tidak punya rasa memiliki, yang ada nanti kalian bersikap kasar pada pasien, betul nggak? Harusnya pasien dirawat ya di tangan kalian itu menjadi lebih cepat sembuh atau menjadi bertambah sakitnya. Lebih membaik kan? Bukan berarti nanti pasien datang. Pasien itu datang ke rumah sakit tanpa adanya luka dekubitus misalkan. Tahu ya luka dekubitus ya? Luka itu. Tiba-tiba baru 2 minggu misalkan pasien itu koma, 1 minggu dirawat, malah ada luka dekubitus. Harusnya kalau dia di tangan perawat, itu masalahnya terjadi atau tidak? Tidak. Pasien datang nggak ada luka dekubitus. Ya, tetapi begitu dirawat malah ada luka dekubitus. Perawatnya kemana? Gitu. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah rasa memiliki itu harus ada. Ya, dan itu harus menjadi salah satu sifat perawat ya. Ya, inilah makanya kenapa kita mempelajari, dan ini harus menjadi suatu kebutuhan dasar. Ya. Ya, kalau kita lihat secara garis belakang, nah ini ya. We thought friends, katanya si Aristoteles ya. Aristoteles ini kan psikologis ya. Ya. We thought friends, no one would choose to live
Ya, tanpa teman nggak ada seorang pun yang mau hidup, betul ya? Bisa nggak ada hidup sendiri? Nggak bisa ada hidup sendiri. Makanya kata orang kalau misalkan ada orang yang di suatu pulau dia sendiri hanya dia beserta dengan daun-daunan, hutan dan laut, orang itu bilang mendingan gak usah hidup ya kan? Ngapain juga dia hidup nggak bisa bersosial. Masa dia mau ngomong sama pohon? Emang pohon bisa diajak ngomong apa? Kan pohon nggak bisa diajak ngomong. Iya, dia harus bersosial karena manusia adalah makhluk sosial, harus berbicara. Ya, human being have an urge to community. Jadi mempunyai kehidupan untuk manusia itu mempunyai sifat untuk hidup di dalam suatu komunitas. Ini yang dikatakan manusia itu merupakan makhluk sosial. Ya, dan membentuk suatu hubungan. Ya, manusia itu mempunyai sifat untuk membentuk suatu hubungan. Ya, hubungan antara laki-laki dan perempuan terbentuklah hubungan suami istri, gitu kan? Hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antara teman-teman, hubungan antara apa ya banyak hubungannya. Ya, ini adalah sifatnya manusia. Ya. Nah ini ya kita lihat lagi backgroundnya. Belonging is a fundamental human motivation. Jadi kebutuhan memiliki dan dimiliki itu adalah kebutuhan dasar, fundamental, kebutuhan dasar manusia. Ya. Kemudian ini juga karena kenapa? Karena kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki ini merupakan suatu kebutuhan yang sifatnya individu, ya, sifatnya community dan sifatnya itu society well-being. Ya, jadi sifatnya dibutuhkan oleh manusia dan dibutuhkan juga oleh komunitas masyarakat. Ya, coba Anda hidup di lingkungan masyarakat, tapi Anda sama sekali nggak mau berkomunikasi. Anda mengisolasi diri, nggak pernah buka pintu, nggak pernah bergaul. Apa yang terjadi? Masyarakat juga sulit menerima kan? Anda juga mau emang Anda bisa hidup sendiri tanpa minta pertolongan masyarakat? Kan nggak bisa. Ya, nah inilah pada pasien juga begitu. Ya, pasien membutuhkan Anda dan Anda juga membutuhkan pasien. Ya, sama. Ya. Nah, ini definitionnya ya terkait dengan belonging itu secure relationship ya, suatu hubungan yang secure, aman, affinity, nyaman gitu ya. Belongingness adalah suatu perasaan yang diterima dalam suatu kelompok. Ya. Nah, ini perasaan diterima itu bukan hanya individu tapi juga kelompok. Ya, Anda bukan hanya menerima diri Anda sendiri. Oh, saya misalkan saya Rizky Permata, saya orangnya begini. Saya menerima diri saya dengan apa adanya. Ya kan? Tapi Anda juga harus diterima apa adanya Rizky itu harus diterima juga oleh orang-orang di sekitar Rizky. Ya, nah ini. Nah, ini adalah perkembangan ya historinya ya. Historinya kenapa ada teori tentang memiliki ya, teori need to belong. Ada teori NTB kita bisa need to belong teori tentang memiliki. Ya, ini historinya dari Sigmund Freud. Ya, Sigmund Freud itu yang mengatakan bahwa hubungan itu berasal dari adanya connected, suatu ikatan. Ikatan siapa? Ikatan laki dan perempuan suami istri. Ikatan antara ibu dengan anak kalau sudah itu melahirkan anak ada ikatan. Ikatan antara ibu dengan anak-anak. Ikatan antara Anda dengan nenek. Ikatan antara Anda dengan teman Anda. Jadi intinya adalah ikatan. Ya, karena manusia itu saling terikat. Ya, manusia itu saling terikat satu sama lain. Ya, jadi yang dikatakan saling terikat itu tadi akhirnya ikatan-ikatan yang tadinya satu diri Anda sendiri terikat dengan ini, terikat dengan ini, terikat ini akhirnya jadi besar. Ya, next Sigmund Freud. Kemudian Abraham Maslow, pasti kalian juga tahu ya, Abraham Maslow juga menyebutkan bahwa ini merupakan kebutuhan memiliki itu merupakan kebutuhan antara safety dan harga diri. Ya, safety dan harga diri. Contohnya tadi, temanmu bilang, kalau saya ulang tahun, keluarga saya tuh makan. Ya, ada kebutuhan rasa aman kan? Rasa aman. Ya, jadi kalau kita memiliki orang lain, kita merasa nyaman. Kita merasa aman. Ya, Anda memiliki pacar, Anda merasa aman nggak? Oh, ada pacar gue tuh. Nah, kan gitu. Ya, Anda memiliki orang tua, Anda merasa aman. Ya. Kemudian juga dan kebutuhan untuk self esteem. Ya, kalau kita merasa dimiliki, kita merasa percaya diri.
Ya, oh gue didukung kok, didukung sama siapa? Didukung sama kawan-kawan gue untuk maju ikut lomba nyanyi, nah gitu. Ya, ada self esteemnya meningkat. Ya. Nah, ini adalah dari Maslow ya, hierarki Maslow. Ya, udah pernah lihat ya, udah sering lihat ya. Hierarki Maslow ini love and belonging ini ada di bagian ketiga ya. Love and belonging ini bisa meningkatkan esteemnya. Jadi kalau Anda merasa memiliki orang lain, Anda dicintai, itu rasa percaya diri, harga diri Anda meningkat. Ya, coba Anda bandingkan dengan contoh ya, misalkan contoh Elsa yang punya keluarga, yang keluarganya sangat menyayangi Elsa. Dibandingkan Elsa punya teman satu kelas yang dia tinggalnya di panti asuhan. Mana yang rasa percaya dirinya tinggi? Yang tinggal punya keluarga, Ibu. Iya, itu ya. Elsa juga mau percaya diri juga kuat karena banyak orang yang mensupport. Ya, nah yang satu lagi mungkin ada yang mensupport, tapi adalah orang-orang orang-orang dari panti asuhan itu gitu. Beda. Ya, jadi ini maka dibilangnya adanya love belonging itu akan meningkatkan rasa self esteem-nya ya. Nah, ini kemudian dari John Bowlby ya, attachment theory ya. Ini juga mengatakan bahwa pertama kali hubungan itu terbentuk dari adanya hubungan dengan orang tua. Ya. Jadi hubungan atau rasa memiliki yang paling dasar itu berasal dari orang tua. Ini. Ya, foundation dari relationship itu adalah dari orang tua. Hubungan antara anak dengan orang tua. Ya, rasanya dikasihi itu ada diawali dari orang tua. Ya, kalian dengan orang tua kalian dengan nenek kalian, neneknya dengan gitulah. Ya, jadi ini hubungannya paling dasar menurut si John Bowlby. Ya. Oke, nah ini why do humans try to bilang kenapa sih manusia berusaha untuk memiliki, kenapa sih manusia berusaha untuk dimiliki ini? Karena being a part of social bonds, karena manusia merupakan bagian dari ikatan sosial. Ya, nah kemudian bahwa manusia itu lebih baik bekerja atau misalkan menggunakan kemampuan beberapa orang dibandingkan hanya satu orang. Ini contohnya, 6 hand hunting large animal are better than will keep you more safe than 2. Artinya, orang kalau berburu ada 6 tangan lebih bagus dibandingkan 2 tangan, betul nggak? Ya. Mana lebih cepat selesai? 6 tangan atau 2 tangan? Pasti 6 tangan. Ya, artinya mereka membutuhkan kelompok. Ya, supaya cepat, supaya terlaksana, supaya kegiatannya cepat, semuanya supaya bisa lebih efektif, itu mereka kerjakan secara kelompok. Berarti ada ikatan. Ya, kalau sendiri mungkin dikerjakannya bisa berjam-jam, tapi kalau dengan satu kelompok mungkin hitungannya dalam 1 menit. Ya. Nah, ini adalah beberapa penelitian yang terkait dengan belonging ya, relatedness dari Hargeri et al. Ya, kemudian connectedness, place ya, sense of community, participation. Ini adalah konsep-konsep yang berhubungan dengan belonging tadi ya. Nah, ini adalah prinsip. Kalau tadi adalah dasar historinya, kenapa sih butuh adanya teori memiliki menjadi suatu kebutuhan dasar manusia. Itu tadi ada. Ya, sudah kita pelajari. Nah, sekarang prinsipnya apa? Ya, prinsipnya itu adalah prinsip untuk terjadinya teori need to belong. Ini adalah yang pertama survival dan reproduction. Karena manusia itu harus hidup. Berarti manusia kalau harus hidup membutuhkan orang lain, betul kan? Membutuhkan orang lain. Dan manusia itu supaya bisa hidup, dia harus bereproduksi. Ya, dia harus bereproduksi. Karena kalau dia tidak bereproduksi, satu dia yang sudah hilang, betul nggak? Nggak ada lagi kan? Makanya dia harus melahirkan, dia harus menikah, dia harus melahirkan. Nanti ada keturunan-keturunannya itulah yang akan melanjutkan terus. Ya, makanya survival and reproduction. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini 2 ya, condition 2, internal affective mechanism. Jadi adanya mekanisme saling menstimulasi. Saling menstimulasi, jadi saling memberikan reinforcement positif dan negatif. Jadi suatu interaksi itu tadi dikatakan di sini yang namanya interaksi itu sifatnya itu mekanisme ya. Jadi dinamis.
nggak hanya yang namanya dalam suatu interaksi Anda harus yang baik-baik saja. Ada kalanya terjadi perdebatan, betul nggak? Anda sekelas bisa terjadi aja ribut, nggak apa-apa. Ya karena itu memang ada dinamika. Makanya di sini ada reinforcement positif dan negatif social interaction. Jadi interaksi sosial itu bisa sifatnya positif dan bisa sifatnya negatif. Tapi intinya di sini yang melihat adalah bahwa mereka saling berinteraksi. Ya walaupun sifatnya opposite, yang satunya adalah positif, satunya negatif, tetapi itu merupakan suatu mekanisme bahwa mereka itu memiliki. Makanya karena saya memiliki kamu, maka kamu saya marahin karena itu nggak benar, misalkan seperti itu. Ya. Kemudian apa namanya, people kadang sering menggantikan, misalkan kamu membutuhkan orang lain, misalkan kamu sakit, ya pasien sakit nggak bisa memenuhi kebutuhannya, lalu digantikan oleh siapa untuk pemenuhan kebutuhannya? Digantikan oleh perawat. Contohnya, ya pasien tidak bisa memenuhi kebutuhan personal hygiene-nya, pasien nggak bisa mandi. Kenapa? Karena pasien kondisinya lemah, pas tangannya terpasang infus, kemudian terpasang pakai, pasien nggak bisa turun dari tempat tidur, yang menyebabkan dia tidak bisa memenuhi kebutuhan personal hygiene-nya sendiri. Lalu siapa penggantinya? Ya Anda. Kita sebagai perawat membantu untuk menggantikan, mengambil alih fungsinya si pasien di dalam memenuhi kebutuhan itu, personal hygiene itu. Makanya people substitute. Ya, pengganti. Ya. Kemudian condition kelima adalah time and duration interaction ya, karena manusia itu butuh waktu ya dan apa yang berkelanjutan untuk interaksi ya. Kemudian positif dan negatif interaction ini juga sama seperti tadi ya. Jadi kadang manusia berinteraksi secara negatif, kadang berinteraksi secara positif. Yang penting ada intinya adalah bukan kalau orang yang berantem terus berarti dia tidak ada rasa memiliki, tidak juga. Jangan-jangan rasa memiliki itu terjadi karena kita sayang sama dia, sehingga kalau ada sesuatu yang tidak tepat pada dia, kita memberikan mendebat atau kita memberikan informasi atau nasihat kepada dia. Ya, habis tuh itu sih kelakuan lu salah kayak gitu, harusnya nggak boleh. Nah, itu bukan karena kita, tapi karena kita tahu bahwa saya memiliki dia, saya sayang sama dia, makanya saya kasih tahu yang benar gitu. Nah, ini ya, positive and negative interaction ya. Kemudian sharing commonality, ya, ini juga. Nah ini, when two strangers leave each other after a short meeting, the only matter that will bring them together. Ya, Anda pernah merasakan nggak? Walaupun Anda tidak kenal, Anda duduk di kereta nih. Anda duduk di kereta, kemudian ada orang duduk di sebelah Anda, nggak kenal, nggak siapa, atau dari mana, nggak tahu. Anda ngomong aja sepatah kata, dibalas lagi sama dia. Sepanjang perjalanan bisa akrab nggak Anda sama dia? Bisa. Ya, nggak kenal siapa juga, tapi bisa akrab. Ya, ini yang dikatakan sharing commonality. Ya, jadi walaupun dua orang asing, walaupun ditinggalkan dua orang, contohnya dikatakan di sini adalah ini apa namanya digambarkannya adalah dua orang asing yang tidak saling kenal apabila diletakkan ya di suatu meeting, ya dalam meeting yang pendek saja itu bisa terjadi interaksi. Nah ini, ya, dan interaksinya bisa positif, bisa juga negatif gitu. Ya, walaupun baru saling kenal udah bisa saling berargumen, bisa berdebat, bisa. Ya, nah ini sharing commonality. Kemudian stimulate by goal directions ya. Ini juga sama ya untuk ada social interactivity ya. Nah, ini psychological and physical well-being. Ya, dikatakan bahwa apabila orang tidak bisa berinteraksi, ya, tidak bisa bersosialisasi, tidak ada perasaan memilikinya itu tidak ada, orang itu bisa jadi sakit. Sakit fisik maupun sakit kejiwaan. Ya. Jadi katanya kalau Anda misalkan si Rizka itu nggak mau, dia hanya hidup sendiri di kamar, nggak mau ketemu orang, nggak mau apa. Dia merasa tidak ada orang yang memiliki dia dan merasa bahwa saya tidak memiliki siapa-siapa dan saya tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Apa yang terjadi? Iya, Rizka nggak ada yang bantuin beliin makanan, nggak ada yang bantuin masakin makanan. Ya kan? Sakit kan jadinya kan? Kemudian Risa jadinya stres, ada pikiran yang dipikirin, nggak ada orang untuk berbagi. Jadi secara fisik dan secara
fisik dan secara psikologis itu bisa berdampak apabila orang tersebut tidak punya perasaan belonging tadi. Ya ini. Oke, kalau ada pertanyaan langsung ya, nggak usah nunggu sampai habis ya. Nah, ini adalah core assumption-nya ya, inti dari asumsi kenapa perlu ada teori kebutuhan untuk memiliki ya dan dimiliki ini. Menurut si Baumeister dan Leary tahun 1995, nah ini dikatakan bahwa harus ada motivasi dulu. Orang tersebut harus punya motivasi. Motivasi baik motivasi secara afektif, ya motivasi secara kognitif, motivasi dari membuat satu tujuan bahwa di dalam tujuannya, di dalam hidupnya tujuan dia itu adalah ingin membuat teman sebanyak-banyaknya. Nah, jadi ada tujuan dulu yang kita tetapkan. Ya, ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, sorry ini apa? Nah, yang asumsi yang berikutnya adalah ini. Forming social bonds. Kalau tadi kan ini ya, fundamental motivasi. Jadi ada motivasi yang paling mendasar. Ya, kenapa orang itu butuh yang namanya memiliki atau dimiliki? Karena ada perasaan afektif, ada perasaan kognitif, ya, ada perasaan ingin melakukan sesuatu buat orang lain atau ada tujuannya. Ya, ada motivasi. Ini adalah salah satu core inti kenapa adanya teori not to belong. Ya. Kemudian forming social bonds. Ya, ini juga ya katanya dikatakan untuk membuat suatu hubungan itu bagus. Mudah. Ya, mudah sekali membuat satu hubungan. Itu yang Ibu katakan. Anda duduk di kereta. Terus ada orang sebelah Anda duduk. Nggak sengaja cuma bilang, itu bolpennya jatuh. Ya kan? Di kereta. Mbak, itu dompetnya jatuh. Oh iya, makasih ya. Gitu kan. Kata yang sebelah, makasih ya. Nanti tanya lagi, mau kemana Mbak? Oh saya mau ke sini. Mbaknya mau kemana? Nah, akhirnya ngobrol kan? Gini-gini. Oh masih sama-sama keperawatan. Saya juga masih keperawatan. Oh kenal dosen yang ini enggak? Nah loh, jadi panjang kan ceritanya. Padahal kenal juga enggak. Jangan-jangan sepanjang perjalanan itu kalian nggak tahu nama. Nggak tahu nama kan? Tapi udah ngobrol panjang lebar. Nah, itu yang dinamakan ini. Kenapa? Saya memiliki gitu. Saya merasa kok saya ada rasa memiliki ke dia ya. Gitu. Jadi makanya terbentuklah seperti ini. Ya. Jadi sebenarnya mudah buat orang itu untuk membuat suatu relative easily. Ya, membentuk suatu ikatan itu relatif easily katanya. Kemudian not breaking bonds. Ini juga ya. Ini juga bisa ya. Hubungan itu juga mudah sekali untuk diputuskan. Yang tadi kan mudah untuk dibentuk, ini juga hubungan itu mudah sekali diputuskan. Tetapi biasanya pemutusan hubungan ini misalkan itu akan kembali lagi bisa menyatu. Jadi karena intinya apa? Karena nggak ada orang yang mau untuk menyendiri. Ini ya prediksinya not breaking bonds ini misalkan bonds itu kan ikatan ya ikatan jangan pernah ikatan itu dilepas. Kalau Anda sudah ada ikatan dengan orang lain seperti tadi di kereta ngobrol, jangan tiba-tiba Anda diam saja diajak ngobrol Anda diam saja. Kenapa? Karena ini nanti bisa berdampak. Ya berdampaknya jadi dia merasa merasa kok saya nggak diajak ngomong ya, kok saya diem aja, kok saya apa. Nah itu ini yang dikatakan relative break social bonds yang menjadi lebih tidak bagus ya. Ini kognitif dan emotion ya, social bonds create a pattern of cognitive ya. Kemudian juga ada positif effect, ada negatif effect ya. Kalau kita melakukan short connection atau hubungan dengan orang lain ya, ada positifnya, ada efeknya. Ya, positifnya apa? Kita nambah bunyi, tapi juga ada efeknya. Ya, efek negatifnya juga bisa saja ada. Ya. Kemudian di berikutnya adalah satiation. Ya, refer to diminished motivation that ensures when the need belong is other suffice. Ya. Kemudian substitution. Ya, refer to replaceability one social bond with another. Jadi katanya, bentar. Sorry. Ini, bentar ya.
Ini yang terlihat masih apa, Mbak? Yang terlihat apa? Masih PPT-nya ya? Iya, Ibu, masih PPT-nya. Nah, ini sosial kok ini ya tadi. Nah, sorry. Sudah ya? Ini keluar ya? Ya, ini ya. Jadi ini dikatakan bahwa refer to diminish motivation. Jadi adanya keinginan ya, keinginan motivasi ya, motivasi untuk membuat suatu adanya rasa miliki itu dapat menimbulkan kepuasan, well satisfied. Jadi kalau Anda merasa Anda punya rasa ingin memiliki, jadi Anda bisa merasa puas. Contohnya ke pasien ya, karena Anda merasa memiliki pasien, pasien juga merasa memiliki Anda, lalu terjadilah pemberian asuhan keperawatan yang baik. Pemberian asuhan keperawatan baik, cara komunikasi Anda kepada pasien juga baik. Akhirnya siapa? Pasien puas kan dengan Anda kan? Pasien puas dengan Anda juga puas. Kenapa? Oh, senangnya, ampun, pasien 3 hari dirawat sudah langsung sembuh. Ya, nanti kalian akan rasakan sebagai perawat. Begitu Pak. Ini ya, ini yang pernah saya rasakan juga sebagai perawat ya. Pasien datang sakit, panas tinggi, demam segala macam. Terus habis itu dalam waktu seminggu pasien pulang. Makasih ya Nas, makasih ya, senyum. Rasanya senang. Artinya adalah dia yang tadinya sakit, saya pegang terus dia keluar dalam keadaan sudah bahagia, sudah senang. Ya, jadi salah satu kepuasan bagi perawat adalah apabila pasien yang dia rawat itu sembuh. Ya, itu senang sekali perawatnya. Ada kepuasan bagi perawat. Padahal kemarin masuknya ya ampun, muntah-muntah, kemudian nggak bisa ngomong apa segala macam. Sekarang sudah bisa ini, sudah bisa itu. Nah, itu memberikan suatu kepuasan bagi perawat. Ya. Deprivation interaction, people who lack belonging. Jadi masyarakat yang rasa memilikinya kurang, ya biasanya mereka akan terisolasi dan bisa menyebabkan bisa berdampak terhadap kriminalitas. Ya, contoh salah satunya adalah bunuh diri. Anda tahu bunuh diri kan? Nah, itu adalah salah satunya yang belonging yang kurang. Dia merasa saya tidak ada yang memiliki ya, depresi dia, akhirnya dia bunuh diri. Itu salah satu rasa terganggunya belonging itu adalah salah satunya ini tadi criminality to suicide. Ya, karena dia tidak merasa memiliki, ya tidak ada. Padahal dia ada anaknya, ya, tetapi dia tidak merasa memiliki sehingga dia melakukan tindakan ini ya. Nah ini application-nya ya. Nah, ini banyak masalah-masalah emosional ya. Banyak masalah-masalah emosional yang menyebabkan orang itu mencari pengobatan ke profesional ya, seperti anxiety, depresi ini ya. Ini terjadi dikarenakan ketidakmampuan atau kegagalan di dalam memenuhi kebutuhan rasa memilikinya. Ya ini saya katakan kalau orang tidak ada rasa memiliki yang terjadi ini gampang cemas, gampang depresi. Nah ini bawaannya sendiri aja. Padahal sudah kumpul nih kamu nih 40 orang nih kumpul satu kelas, tapi dia bawaannya saya perasaan nggak punya teman. Padahal sebelahnya ada kanan kirinya depan belakang ada temannya duduk, tapi dia merasa kok seperti saya kok seperti merasa nggak ada temannya gitu. Padahal di kanannya ada siapa, di kirinya ada siapa. Itu ada perasaan dia, perasaan tidak merasa tidak ada teman gitu. Nah ini perasaan tidak memiliki karena dia punya perasaan tidak memiliki. Ya. Ini kemudian ada selain masalah efek ke emosional ya, psikologi juga dapat berdampak terhadap fisik. Nah ini sakit ya, sakit itu bisa merupakan salah satu karena dari masalah ini tadi ya, masalah emosional ya. Nah ini
Jadi yang paling baik itu ya, apa namanya? Yang paling baik itu adalah adanya hubungan, ya hubungan connected ya, hubungan dengan orang lain. Karena kalau kita dikucilkan, kalau Anda dikucilkan yang terjadi ini peningkatan agresi ya, kemudian poor self control. Ya contohnya katanya si Elsa, jangan temenin si Rizka tuh, dia orangnya gini 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 gini. Lalu si Rizka menyendiri kan, menyendiri, orang-orang nggak ada yang mendeketin dia. Akhirnya apa? Poor self control. Aduh kok saya begini sih, itu saya, aduh kok saya begini sih, saya kok dikucilin sih, saya begini sih, mengapa-ngapain nggak bisa. Ya ini, jadi kontrol dirinya kurang. Ya, nah ini adalah implementation-nya ya. Implementasinya acting to increase social acceptance. Yang pertama adalah Anda harus membantu untuk meningkatkan penerimaan sosial, ya bersosial, termasuk dengan pasien. Pasien Anda tuh bukan hanya pasien sakit secara fisik saja ya nanti ya, bisa juga nanti Anda merawat pasien dengan gangguan apa namanya, masalah yang terkait dengan kejiwaan. Nanti Anda masukkan ke perawatan jiwa kan. Perawatan jiwa adalah pasien-pasien yang memang mempunyai masalah dengan kejiwaan gitu. Nah, ini juga kalau sudah masalah kejiwaan itu tadi salah satunya adalah dia akan terganggu di dalam belongings-nya. Ya, di dalam belongings-nya. Nah, ini Anda harus membantu dia untuk meningkatkan increase sosialnya, ya. Maintaining relationship. Nah, ini ya, jadi memang kebutuhan manusia itu adalah apa? Membentuk suatu hubungan. Bahkan ini katanya after separation of marriage, bahkan orang yang sudah cerai saja berusaha untuk menikah lagi, betul nggak? Karena ingin membentuk suatu hubungan relationship. Ya. Jadi dia memang butuh orang untuk diajak bicara, butuh orang untuk mengatur segala sesuatunya bersama-sama. Karena kalau dia sendiri dia merasa tidak mampu. Jadi inilah. Ya, bahkan orang yang sudah cerai aja katanya pasti 50% akan kembali lagi untuk membentuk hubungan. Ya. Ostrasis itu adalah ini pengucilan. Nggak ada orang yang mau dikucilkan. Nah ini. Karena orang yang dikucil biasanya berdampak terhadap behaviornya, perilakunya. Ya, every now and then the need to belong is denied. Nggak ada seorang pun yang mau dikucilkan tuh. Denied nggak boleh. Ya, nih, social acceptance is harsh can lead to depression. Pengucilan itu sifatnya tidak bagus dan bisa menyebabkan terjadi depresi. Ini ada anak ini, tuh anak itu tertutup tuh karena dia dikucilkan, nggak mau ya, nggak mau ini seperti ini ilustrasinya, seperti di otaknya kayaknya dia di penjara itu, di otaknya kayaknya dia digambar ini, di otaknya dia di penjara, yang nggak ada orang yang mau datang, dia dikucilkan istilahnya ya. Ya, nah kalau orang yang dikucilkan itu dampaknya bukan hanya secara fisik tapi juga secara emosional atau secara kejiwaan. Secara fisik kenapa? Karena dia dikucilkan itu dia tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa membentuk hubungan dengan orang lain. Itu berdampak ke dalam tubuhnya dia. Ya, nah ini. Ya. Sementara kalau secara ininya sendiri, secara kejiwaannya sudah pasti. Kalau dikucilkan kan dia akan merasa depresi. Kok nggak ada orang yang mau datang ke saya? Kenapa sih saya begini? Kenapa sih saya gitu? Nah, contohnya seperti tadi temennya, ini kenapa sih kok saya digini? Kenapa sih kayak gini? Dia bingung. Karena apa? Karena dia dikucilkan. Jadi dia bingung. Dampaknya adalah dia menjadi depresi. Orang saya baik-baik aja, kok saya dipukul, saya diapa? Ya. Ya, kemudian kalau kita masyarakat yang katanya rasa memilikinya itu secure, ya. Nah, ini dampaknya juga terhadap kesehatan. Nah, itu dampaknya terhadap kesehatan. Jadi kalau pasien merasa aman, secure di tangan perawatnya, kesehatannya akan lebih meningkat. Betul nggak? Kesehatannya harus lebih meningkat. Gimana caranya Anda membuat supaya pasien itu merasa secure di tangan saya? Ya sudah, lakukan perawatan dengan baik. Yang harusnya pasien perlu dimandikan dengan baik. Penuhi semua kebutuhan perawatan ataupun pengobatan yang harus didapatkan oleh pasien tersebut. Komunikasinya, kadang sudah bagus, tapi Anda nggak komunikasi. Emang pasien itu benda mati aja, kayak robot aja kerjanya. Tek, Bu, ganti infus ya. Nggak diajak ngomong, nggak diajak apa. Mau nyuntik pun nggak ngomong, Bu, mau disuntik ya, nggak ngomong sakit ya, Bu, tarik nafas, nggak diajak ngomong.
Ya pasiennya bukan makin sembuh, makin sakit lah. Perawatnya diam-diam aja, saya bingung ngapain juga ini perawatnya. Ya, nah itu jadi kalau kita apa namanya kita membentuk ya, kita membuat suatu hubungan yang secure ya, itu bisa meningkatkan kesehatan. Ya, oke. Ya, sejauh ini ada pertanyaan? Ayo. Izin bertanya, Ibu. Hmm. Izin bertanya, Ibu. Ya. Saya Risma Pinkanjata. Kan tadi dikatakan membahas for self control ya, Bu. Nah, itu cara mengatasinya gimana ya, Ibu? Kalau apa? Cara mengatasinya, Kalau? cara mengatasi poor self control itu Oh, poor self control. Kalau kontrol dirinya nggak bagus ya. Kontrol dirinya Ya. rendah gitu ya. Kontrol dirinya Iya, rendah. Oke, bagus. Ada nggak teman yang bisa bantu? Kalau misalkan sampai terjadi kontrol diri saya rendah itu bagaimana? Contoh kontrol diri rendah tuh apa? Kayak minderan, atau minderan, minder, kemudian selalu menyalahkan dirinya sendiri gitu. Ini emang kesalahan gue, ini emang kesalahan gue. Selalu aja menyalahkan dirinya sendiri gitu. Terus rasanya minderan, terus rasanya kok apa merasa bahwa dia itu apa nih merasa jelek, merasa enggak ini. Pokoknya merasa dia ini deh, apa namanya low, dia merasa dirinya rendah sekali dibandingkan teman-temannya. Itu. Ya, nah sekarang ditanya tadi gimana caranya itu kalau misalkan seseorang merasa bahwa kita itu punya poor self control. Ada yang bisa jawab nggak? Ayo dari teman-temannya dulu. Ada teman mau nanya gimana caranya Bu? Nah ini juga bagus ya ke pasien, ini pertanyaan bagus Bu. Kalau misalkan ya, saya merawat pasien. Pasien tuh kayaknya punya poor self control Bu. Kenapa? Karena pasien tuh bawaannya pasif aja selalu. Inilah ini sakit ini gara-gara kesalahan saya nurse. Saya tuh begini selalu aja dia menyalahkan diri sendiri. Semua sakitnya menyalahkan diri sendiri. Keluarganya nggak datang, inilah gara-gara saya bawel sih ya makanya keluarga saya nggak datang. Jadi selalu dia itu poor self control. Ya, jadi dia selalu menyalahkan. Jadi tidak ada semangat untuk hidup gitu loh. Ya tidak ada semangat untuk hidup. Ini banyak nanti kalian temukan pada pasien, apalagi pasien-pasien dengan penyakit terminal. Ya yang penyakitnya panjang, yang udah jelas kayak kanker, yang dia udah jelas bahwa dia mungkin hidupnya nggak akan lama atau dia punya batasan waktu hidup. Nah, gimana sekarang Anda sebagai perawat mengatasi pasien yang punya poor self control ini gimana caranya coba? Ayo silakan jawab. Ayo, coba. Izin menjawab Ibu, apakah saya boleh menjawab? Boleh. Gimana, Sam? Kalau Ya, menurut kamu, saya siapa Salsa saja boleh Malasari. menjawab ya, siapa saja boleh menjawab. Anggaplah ini apabila saya seorang perawat. Jadi sekarang kalian yang 42 orang ini, kalian adalah seorang perawat posisinya. Dan pada saat kalian mendapatkan pasien dihadapkan kalian itu, kalian mendapatkan satu pasien yang full self control. Jadi pasiennya itu bawaannya itu minderan, pasien itu selalu menyalahkan dirinya sendiri. Akibatnya pasiennya itu pasif gitu, pasif terhadap perawatan. Kalau disuruh mandi, ayo ibu mandi, aduh saya nggak mau mandi katanya gitu. Jadi dia merasa ibu sikat gigi nggak usah sikat gigi, besok aja sikat giginya. Dan jadi tidak mau aktif terhadap perawatan yang untuk memperbaiki kondisinya. Jadi kayak dia males gitu, males untuk sembuh, males untuk apa. Nah sekarang kalau kamu dengan kondisi seperti ini, apa yang kamu lakukan?
Baik, izin menjawab Ibu, saya Elsa Malasari. Kalau menurut saya itu harus pintar-pintarnya kita aja sebagai perawat untuk mendekatkan diri kepada pasien, menjalin hubungan komunikasi yang baik, dan memberi semangat support pada pasien bahwa pasien tersebut itu berharga itu Bu. Dan juga selain itu kita juga bisa membantu edukasi keluarga, teman, atau seseorang yang harusnya dekat dengan pasien itu untuk lebih komunikasinya sering dengan pasien itu. Seperti itu Bu, mungkin cukup dari saya. Yuk, ada lagi yang lainnya? Ada yang lain lagi nggak? Masa hanya Elsa aja? Sekarang kalian semua nih 40 ini coba kalian anggap diri kalian itu sebagai perawat pada saat ini. Ayo. Ayo. Oh, kok nggak ada yang jawab sih? Ayo. Loh, apa saja kan nggak ada yang salah kok. Apa saja sekarang menurut opini kalian gitu. Kalau kalian mendapatkan seorang pasien yang seperti ini, apa yang kalian lakukan? Ini pasiennya saya ini. Saya bertanggung jawab terhadap pasien ini. Apa yang saya melakukan supaya dia aktif dalam perawatannya, tidak selalu menyalahkan diri sendiri. Pasien keluarganya nggak datang, ya soalnya saya ini sih, saya bukan ibu yang baik sih. Dulu saya nggak pernah ngurusin mereka, jadi wajar aja mereka juga tidak mau besuk saya. Nah, loh. Jadi gitu, kita poor self control. Coba, ayo. Ayo, daripada ditunjuk, siapa dulu yang mau? Ada lagi? Dimas, saya Dimas. Dimas Pramudito. Ya, Ibu juga masuk Coba. opini saya mengenai Mm-mm. jika tidak ada sebentar. Ayo, aku lagi ngajar Mbak Rihanna. Mm-mm. Di WA aja tuh ya. Ayo. Ayo, silakan. Halo. Mana Dimasnya? Kalau peran saya mengenai tadi tindakan yang misalnya pasien yang tak kunjung datang ya boleh Bu. Hah? Jawabannya apa? Kok nggak jelas ya? Suara saya terdengar nggak Bu? Terdengar, tapi jawaban kamu nggak jelas. Coba ulangi lagi. Oh, mungkin saya menanyakan kembali pada pasien mengenai bagaimana keadaannya Ibu seperti itu. Kemudian saya bagaimana keadaannya sekarang. Terus kemudian menanyakan penyakitnya bagaimana, apakah sudah membaik atau belum. Seperti itu Ibu. Oke, ada lagi yang lain nggak? Satu lagi, ayo. Siapa? Siapa lagi? Satu lagi. Kalau Dimas bilang katanya tanyain kondisinya bagaimana saat ini, penyakitnya bagaimana saat ini, gitu. Kalau tadi sih itu bilang lakukan komunikasi, pendekatan kepada pasiennya, komunikasi dengan baik. Informasikan bahwa pasien itu orang yang sangat berharga, jadi dia harus semangat untuk hidupnya sendiri. Kemudian bisa juga melibatkan keluarganya, suruh keluarganya ikut membantu untuk mensupport, katanya gitu tadi. Itu katanya sih itu tadi. Siapa? Siapa nama Muna? Lupa saya. Elsa, Ibu. Elsa. Oke, satu lagi, ayo. Siapa? Ayo. Izin Ibu. Boleh, ayo.
Ya, sebelumnya saya Stefani Carolina. Mm-mm. Mungkin Mm-mm. masih berkaitan dengan apa yang disampaikan Elsa ya Bu, dengan kita Mm-mm. sebagai perawat itu mendekatkan diri kepada pasien. Lalu Mm-mm. kita kalau apabila pasien kita masih mungkin dengan kita mendekatkan diri, dia masih kurang terbuka, kita mungkin sebagai perawat itu bisa memberikan kita pertama kali itu membuka diri kita juga sebagai perawat Mm-mm. itu kayak menceritakan satu peristiwa yang mungkin masih berhubungan dengan apa yang dirasakan oleh pasien. Apabila dengan cara seperti itu kan pasien pasti akan uh, memiliki rasa kepercayaan kepada kita. Jadi dia itu pasti akan lebih mau menceritakan gitu Bu, seperti itu. Jadi tambahin sama Stefani, kita ceritakan pengalaman saja, misalkan gitu ya. Contohnya nih ya, contohnya ada orang dengan sakit kanker, sama-sama kanker payudara, ya kan? Sama-sama ini kebetulan yang ini payudaranya mau dipotong dua-duanya, karena dia kanker kan. Nah dia langsung lost kontrolnya langsung rendah kurus kontrol gitu kan, self control langsung rendah. Kenapa? Karena selama ini dia cantik, dia membanggakan payudaranya, kemudian dia tuh orang yang sebentar. Ya, Cep. Sosok nggak sih? Stefani menambahkan apa namanya tadi menggunakan role model ya, role model dari orang-orang yang sejenis. Nah ini ada ya model kayak gitu bisa digunakan. Contohnya gini, ini dia sudah perempuan ini punya kanker payudara sehingga payudaranya harus dioperasi. Jadi payudaranya dua-duanya dihilangkan karena supaya kankernya tidak menyebar gitu. Nah sementara dia merasa bahwa selama ini dia tuh bagus dengan payudaranya bagus jadi tidak cantik lagi gitu. Dia merasa waduh nanti suami saya begini, saya nggak punya payudara, nanti di kemoterapi rambut saya juga botak segala macam gitu kan. Nah, jadi dia tidak mau melakukan apa-apa, jadi depresi gitu. Disuruh ikut makan, saya nggak mau makan. Ayo ibu ikut kegiatan, saya nggak mau. Jadi, pokoknya dia malas melakukan apa-apa. Karena yang dia pikirkan, apalagi nanti dia lihat tuh suaminya udah nggak pernah datang. Wah. Jadi dia sudah merasa, kalau kayak gini kayaknya lebih baik saya mati aja deh daripada saya hidupnya seperti ini. Nah, gitu. Nah, Anda bisa ceritakan betul juga yang dikatakan Stefani. Bisa gunakan. Ada di sini juga pasien ibu yang sama-sama seperti ibu dioperasi payudara. Tapi dia mempunyai kegiatan sekarang dia jadi fasilitator di mana-mana ke sana ke sini. Dia membantu orang-orang hidupnya bermakna gitu loh. Jadi dia memberikan contoh orang-orang yang mempunyai masalah yang sama tetapi dia bisa bangkit gitu. Bangkit dari masalahnya gitu. Jadi dia bisa bisa menjalani hidup dengan baik gitu. Itu juga bisa ya. Jadi memang yang harus kalau tadi untuk pertanyaannya ya untuk hal seperti ini memang yang jelas itu harus lakukan pendekatan ya. Kalau Anda tidak terlalu dekat dengan pasien, biasanya pasien itu tidak mau bercerita gitu loh. Tapi Anda harus dekati pasien dan jangan langsung apa sih ceritain dong, nggak bisa juga gitu. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Kok Ibu kelihatannya murung, Ibu selalu sedih. Barangkali ada yang saya bisa bantu di sini. Nah, gitu. Ya, iya saya begini-begini. Nah, jadi ada keterbukaan, kemudian Anda harus membangkitkan semangat dia. Jadi kalau misalkan Anda masuk misalkan ke ruangan dia terlihat rapi. Aduh, Ibu cantik sekali hari ini. Ada lipstik, Bu. Coba dia lipstiknya dipakai deh. Pasti lebih cantik lagi. Nah, gitu. Misalkan gitu ya. Misalkan gini,
Waduh, ibu udah mandi, udah mandi, udah seger ya kelihatannya. Tapi rambutnya belum, masih ini nih, masih berantakan. Sini saya bantuin sisir, Bu. Nah, gitu. Ya, gitu. Jadi itu untuk membangkitkan semangat dia. Kemudian juga bagus juga ya, melibatkan keluarga ya. Melibatkan keluarga, karena tadi kan ikatan yang paling dasar itu tadinya kan di keluarga. Ya, jadi melibatkan keluarga. Kemudian sambil juga Anda menceritakan contoh-contoh orang-orang yang punya kasus seperti dia, yang punya masalah seperti dia, tapi bisa bangkit dari apa? Bangkit dari penyakitnya gitu. Jadi sambil berjuang melawan penyakitnya, sambil tapi dia tetap hidup. Maksudnya hidup itu aktif gitu loh. Aktif. Jadi karena dia aktif, dia semangat. Jadi yang harusnya dia mungkin masa hidupnya sekian, menjadi lebih panjang gitu. Kenapa? Karena dia menikmati hidupnya. Nah, jadi dia artinya adalah dia harus mempunyai rasa memiliki. Ini diri saya sendiri loh. Ini tubuh saya adalah milik saya sendiri. Jadi harus saya jaga. Harus saya harus saya fasilitasi tubuh saya ini untuk hal-hal yang baik misalkan seperti itu. Ya, paham ya? Jadi Anda sudah paham kenapa Anda mempelajari ke pasien, terutama kepada pasien. Pasien-pasien yang Anda hadapi dengan ini adalah khususnya pasien-pasien yang memiliki itu tadi rasa memilikinya rendah. Ya, biasanya kalau pasien dengan rasa memiliki rendah itu tadi dia depresi, dia cemas, dia menarik diri, dia segala macam. Dampaknya adalah ke kejiwaan. Dan satu lagi adalah dampaknya ke penyakit, sering pusing gitu. Anda kalau lagi stres suka pusing nggak? Nggak punya uang, aduh kepala saya pusing. Bukan pusing apa? Karena nggak punya uang, kiriman belum datang, misalkan begitu. Ya, jadi memang dampaknya bisa ke fisik ya. Jadi masalah kejiwaan, emosional bisa berdampak ke fisik. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup ya? Ibu izin bertanya. Monggo silakan. Iya Bu, saya Stefani Bu. Izin bertanya Bu, kalau misalnya seseorang ini itu masuk ke dalam pertemanan atau lingkungan yang tidak ada feedback baik lagi ke dia, atau bisa dikatakan toxic relationship, itu kan pasti kalau misalnya orang itu ada di dalam situ, dia lebih memilih untuk berdiam diri di dalam hubungan itu, karena kalau misalnya itu dia merasa kalau misalnya dia keluar dari lingkungan itu atau hubungan itu tuh dia bakal dijauhin ataupun dikucilkan gitu Bu. Itu lebih baik kita sebagai teman ataupun perawat menanggapinya bagaimana ya Ibu? Jadi kalau ada seseorang berada pada lingkungan yang sebenarnya dia tidak mau gitu. Ya Ibu, seperti itu. Ada seseorang yang dia berada pada lingkungan yang mungkin harusnya dia tahu bahwa itu adalah lingkungan yang tidak tepat. Tapi dia mau keluar nggak bisa gitu. Iya Ibu, karena kan kebanyakan kalau misalnya dengar-dengar dari cerita, misalnya ada berita yang viral atau kayak selebgram yang cerita itu kan, banyak orang tuh lebih memilih diam di satu hubungan itu, karena kalau dia keluar dari hubungan itu tuh lebih kayak dia jadi percaya dirinya kurang, dan juga dia merasa takut kalau misalnya nanti dia keluar itu dia dijauhin gitu Bu. Jadi sebenarnya dia bukan itu, dia justru mempunyai masalah. Dia sekarang kalau seperti itu halnya, dia justru bermasalah terhadap dirinya sendiri. Gitu. Ya, kalau dia mempertimbangkan bahwa dia hidup dalam suatu lingkungan di mana lingkungan itu tidak bagus untuk dia, ya, dia harusnya bisa keluar dari lingkungan itu. Tapi kalau ternyata dia justru takut keluar dari lingkungan itu, ya, takut dijauhi, takut apa, itu sebenarnya dia menikmati lingkungan itu sendiri. Kalau dia nggak mau keluar kok, berarti kan dia menikmati. Ya, kecuali kalau misalkan dia, contohnya seperti ini. Contohnya ada suatu orang, misalkan Anda tinggal di lingkungan yang sekitarnya itu adalah ini, lingkungan yang contohnya di Surabaya. Anda tahu di Surabaya ada namanya kampung apa sih, lupa saya namanya. Jadi di kampung itu, di wilayah itu tuh istinya adalah prostitusi. Ya, lingkungan yang jadi sekitarnya itu kayaknya ini adalah RW atau apa kampung yang memang dia banyak
prostitusi-prostitusi. Nah, Anda lahir atau tinggal dari situ. Tapi bukannya berarti Anda menjadi seorang prostitusi, kan? Tidak. Ya. Terus apakah orang-orang yang di situ tuh tidak memiliki Anda, tidak sayang pada Anda? Tidak juga. Tidak juga. Ya, orang-orang di situ tuh sayang sama saya. Karena apa? Saya dari kecil di sini. Ibu saya bekerja di sini. Ibu saya bekerja sebagai tukang cuci di salah satu prostitusi misalkan. Atau ibu saya membuka warung, restoran makan di wilayah ini. Siapa pengunjungnya? Pengunjungnya adalah itu tadi wanita-wanita prostitusi tadi, pelanggan-pelanggannya datang di sini. Kami nggak melakukan kesalahan, tapi kami cukup dekat dengan orang-orang di sini, orang-orang yang melakukan prostitusi, kami cukup dekat. Tapi kami tidak melakukan prostitusi. Nggak apa-apa. Ya. Jadi, rasa memiliki itu tidak berarti kita harus sama dengan orang itu. Anda tinggal di lingkungan yang geng motor. Ya. Kemudian Anda menjadi belum tentu juga. Ada seorang remaja, dia mempunyai teman-teman. Teman-temannya itu adalah teman-teman yang memang lumayan nakal. Apakah remaja itu pasti akan menjadi nakal? Tidak juga. Tergantung bagaimana dia membawa diri. Tapi teman-teman tuh sayang sama dia. Walaupun mungkin dia tidak menggunakan rokok, dia tidak ikut apa. Tapi kalau misalkan dia sesuatu terjadi sama dia, teman-temannya melindungi. Ya, nah jadi emang kalau yang dikatakan kalau memang dia mau keluar dari situ, kalau dia ada rasa keinginan keluar dari situ, berarti dia tidak nyaman dengan lingkungan situ. Kalau tidak nyaman nanti bisa dampak ke fisik tadi, fisik dan kejiwaan. Kalau dia merasa tidak nyaman, buktinya apa? Kalau dia tidak merasa nyaman, buktinya adalah saya pengen keluar loh, saya pengen keluar. Itu sendiri sudah berdampak terhadap kejiwaan dia. Nah gitu. Nah dia harus atasi itu. Supaya dia jangan sampai sakit kejiwaannya dan sakit secara fisik, ya memang dia harus keluar. Kalau dia bertahan terus di situ, ya dampaknya itu tadi. Saya pengen keluar, tapi saya nggak takut. Saya pengen keluar, tapi saya nggak takut. Tapi saya takut. Dia belum mencoba. Coba. Kalau gitu coba. Kalau memang dia takut, ya udah nggak usah keluar. Ya, tapi kalau memang dia selalu merasa bahwa saya takut, sebenarnya dia sudah punya masalah itu. Masalah secara kejiwaan dan seharusnya bisa masalah secara fisik. Kalau memang dia nggak punya masalah, dia nggak akan ngomong seperti itu. Ya, jadi memang harus diperhatikan lagi ya. Selama itu bisa membuat kita merasa terlindungi, ya sudah dijalani. Ya manusia hidup bukan hanya dari lingkungan situ saja, tapi dia bisa di lingkungan lainnya juga dia harus bisa beradaptasi. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Mohon di screenshot dulu stipennya. Baik, Ibu izin untuk SS. Untuk teman-teman yang masih off cam, boleh on cam dulu ya. Ini Salsya bilang nggak ada nih, Salsya bilang. Di mana ini cuma pohon doang? Slide 2. 1, 2. Baik, sudah Ibu. Oke, kalau begitu saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Terima kasih, Bu.